Film akan berfokus pada pasangan muda bernama John dan Alice. Diketahui meskipun saldo di ATM yang nggak sebanyak Raffi Ahmad alias Kismin, mereka tetap bahagia dan saling mendukung satu sama lain. Di kesehariannya, John pergi bekerja dengan sepeda ontel khas zaman penjajahan mirip punya abah-abah tetangga saya. Sementara Alice juga tak ingin tinggal diam, di mana dia melamar kerja ke sana kemari untuk membantu perekonomian keluarga, meskipun belum kunjung diterima dimanapun. Hey fellas, good morning. It's been tight, but worth it. So I could Lalu malam harinya Alice dan John pergi ke sebuah pesta yang dihelat salah satu teman SMA mereka. Mereka sempat diremehkan oleh beberapa orang dikarenakan baju ladik dan mobil butut yang mereka kendarai. my trig and banging all the jobs. Meskipun demikian, mereka cuek aja dan lantas menikmati alunan musik DJ BD, bergoyang dan ajojing sambil sejenak melupakan kesulitan ekonomi yang mereka alami. Saat perjalanan pulang, mereka mengalami insiden tabrakan kecil. Untungnya mereka berdua tidak terluka sedikit pun. Tak lama setelah itu, polisi pun datang dan menjelaskan memang di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan dikarenakan kurangnya rambu-rambu lalu lintas. Di sisi lain, Alice terlihat cuek dengan mereka dan ia fokus ke seorang nenek tua seberang jalan yang tengah mengambil sebuah teko. Apa yang dipikirkan Alice? Ia pun lari menuju rumah itu dan langsung disambut oleh si nenek yang ternyata merupakan penjual barang antik. Well, the Antiques Roadshow is coming this weekend. Ketika si nenek sibuk nelpon, pikiran Alice terus terbayang teko unik tadi dan dengan cepat dia berkeliling mencarinya hingga akhirnya teko ditemukan. Entah kenapa Alice sangat ingin memiliki teko itu, tapi mengingat dirinya orang miskin dan gak punya uang, Alice pun nekat mencuri tekonya dan langsung kabur dari sana. John menyadari Alice telah mencuri teko tersebut lantas membiarkannya setelah melihat Alice yang begitu bahagia sembari melihat teko tersebut. Besokan harinya, kesialan pun menimpa John, di mana dia di-PHK oleh kantornya tanpa mendapat pesangon 1.000 perak pun. Di sisi lain, Alice yang sedang teleponan untuk melamar pekerjaan sambil mencatok rambutnya, tiba-tiba tersengat panas catokan rambutnya. They get me much more than people do. Something entry level, maybe? Saat itu, dia langsung tertuju ke teko antiknya dan perlahan membukanya. Dan ya, setiap kali Alice menempelkan panas catoknya di wajah, teko itu mengeluarkan uang ribuan dolar. Di sini ia pun yakin jika setiap kali ia menyakiti diri sendiri, maka teko ajaib ini akan mengeluarkan uang. Untuk menguji hipotesisnya, dia mencoba memukul lemari dapur. Benar saja, teko itu mengeluarkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi, semakin tersiksa fisiknya, maka uang yang dikeluarkan semakin banyak. Lalu saat John pulang, dia kaget melihat keadaan rumah mirip kapal pecah. Terlebih saat mendapati Alice ngangkrak di kasur dengan kepala yang sedikit terluka. I feel very awake. More than I have in years. Alice lalu menanyakan alasan John yang pulang lebih awal gak seperti biasanya. John lalu menjelaskan jika dirinya dipecat dan langsung meminta maaf pada Alice. Bukannya kecewa, Alice malah menyodorkan teko ajaib itu dan sambil senyum nyedik dia bilang, kita nggak bakalan butuh lagi gaji receh karena teko ini akan memberikan segalanya. Awalnya John gak percaya dengan penjelasan Alice, namun saat dia mempraktekannya dengan nendang biji si John, uang yang banyak pun mereka dapati dari teko. Alhasil, John pun mulai mempercayai apa yang Alice katakan itu. What are you doing? Hingga esok paginya saat terbangun, John tak ada di sampingnya. Ternyata si John membawa teko ajaib itu ke pemiliknya, si nenek tua, karena John tak ingin istrinya terus-menerus menyakiti diri sendiri hanya karena demi uang, tapi sialnya toko barang antik itu tutup. John lalu membawa teko itu ke sebuah pelelangan untuk dijual. Tanpa ia sadari, dia berada di acara televisi yang disiarkan langsung. John menjelaskan bahwa dia menemukan teko itu di tempat sampah dan pada saat itu juga seorang pria yang bernama Dr. Ling melihat acara tersebut yang nampak mengetahui asal-usul dari teko dan berencana menemui John dan Alice. I just found it at a garage sale. It's just sitting there next to a blender.
similar vessels like this with the same structure of sorts from some of the early. Lalu dikarenakan penawaran yang didapat terlalu kecil, John tak jadi menjual teko itu dan malah membawanya pulang kembali. Saat tiba di rumah, John menyuruh Alice berjanji untuk menggunakan teko ini sampai memiliki $1 juta saja dan akan berhenti sebelum semuanya menjadi tak terkendali. And we stop. Dari sana, kebarbaran mereka dimulai. Mereka melakukan segala aktivitas menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Mulai dari saling habak satu sama lain, dan bahkan hal-hal kocak yang di luar Nurul yang semua itu dilakukan demi uang yang lebih banyak. Kini, uang yang mereka dapat sudah cukup banyak. Mereka pun mengundang keluarga Alice untuk makan bersama. Di sana, John sok-sokan dan berlagak sombong di depan ibu mertuanya. Lantas, ibu mertua kesal dong dan menanyakan kok bisa orang kaya John bisa jadi kaya dalam waktu sesingkat ini. No, I'm not. We switched to private investing. Meskipun dengan alasan telah mendapat investor di usahanya, sang ibu tetap gak percaya dan curiga jika si John usaha di bidang yang haram-haram. Faktanya, walaupun kata-kata itu menyakitkan John dan Alice, tetap bodoh amat, yang penting gak miskin lagi. Singkat cerita, saat mereka sedang asik berduaan, tiba-tiba mereka didatangi dua orang berjenggot yang ujung-ujung menghantam bebenguk si John dan membuatnya tersungkur. I'm sorry guys, we're not religious. Kedua orang tersebut ternyata adalah cucu nenek pemilik toko ajaib yang menginginkan teko yang ada pada mereka. Mereka lalu mengobrak-abrik seisi rumah sembari menanyakan keberadaan tekonya. Alice berkelit dan bilang jika teko tersebut telah ia jual senilai $5.000. Lalu, Alice langsung mengambil uang dari teko yang ditutup bantal dan memberikan $5.000 itu kepada mereka dan mereka pun pergi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai hidup mewah, membeli mobil, perhiasan rumah, dan barang-barang mewah lainnya. Mereka pun akhirnya mengadakan pesta di rumah barunya. Terlihat teman-teman mereka semua datang tanpa terkecuali. Mereka menikmati kehidupan glamornya ini dengan penuh kebahagiaan. Tapi sepertinya perubahan hidup Alice membuatnya lupa diri, di mana ia mengabaikan teman baiknya yang hidupnya miskin, namun berbeda dengan John, yang tetap berteman baik dengan siapapun tanpa memikirkan status ekonomi mereka. I have to go and show Peyton something upstairs. Okay. Come on, let's go. Di sela pesta itu, mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Dr. Ling yang mengatakan jika mereka harus segera menyerahkan teko tersebut sebelum semuanya terlambat. Mereka auto gak percaya dong dan menganggap jika Dr. Ling cuma seorang penipu yang ingin memiliki teko tersebut. Alhasil, mereka pun mengusirnya dari sana hingga saat mereka melihat keanehan pada teko tersebut yang setelah hancur bisa kembali ke bentuk semula, mereka pun memutuskan menemui Dr. Ling dan membawa tekonya. Dr. Ling menjelaskan bahwa teko itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan selalu berpindah tangan dari satu orang ke orang lainnya. Faktanya memang benar jika teko itu tidak bisa dihancurkan sama sekali dan sepanjang sejarah pengguna dari teko itu semuanya mati mengenaskan. Maka dari itu Dr. Ling meminta agar mereka memberikan teko itu karena teko itu tidak bisa dihancurkan tapi bisa disembunyikan di suatu tempat. Namun, Alice menolaknya dan berdebat dengan John. Absolutely not. We are keeping it, John. Why are we better than the people who had it before us? Saat mereka kembali ke rumah, Alice terbangun karena mendengar sesuatu. Ia membangunkan John untuk melihat situasi di rumahnya dan ternyata itu adalah dua orang berjenggot tempo hari di mana mereka berhasil mencuri semua uang mereka. John mencoba melawan, tapi ketika Alice keluar dengan tekonya, kedua orang itu justru terlihat sangat takut dengan teko itu dan lantas pergi membawa serta uang John dan Alice. Di pagi harinya, mereka hanya bisa meratapi nasib buruk akibat kehilangan uang yang susah payah mereka hasilkan dengan menyakiti diri sendiri. Karena kini uang mereka telah raib, mereka memutuskan membuat keributan di bar agar dipukulin. Dengan cara ini, John merasa lebih baik daripada menyakiti diri sendiri dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Dr. Ling mendatangi John. Melihat kondisi John yang semakin memburuk, Dr. Ling menyarankan untuk segera menyerahkan teko ajaib itu, karena teko itu sudah mempengaruhi John dan Alice, dan itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Trust me.
your whole life will be destroyed by this object. Di sisi lain, Alice sedang duduk dan melihat orang yang jatuh dengan skateboardnya. Dan yang mengejutkan terjadi di mana Teko itu mengeluarkan uang. Di sini Alice baru menyadari ternyata tak perlu menyakiti diri sendiri asal ada Teko di sampingnya. Maka sesuatu yang ia lihat dengan kondisi menyakitkan juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Jesus Christ. Tanpa pikir panjang, Alice langsung mengajak John untuk melihat MMA secara langsung. Dan benar saja, tas yang berisi Teko itu semakin penuh dengan uang. Mereka pun mendapatkan uang yang sangat banyak, dan bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Hingga akhirnya sifat Alice berubah menjadi brutal, di mana saat dia sedang menyetir, ia berusaha menabrak orang yang sedang menyeberang. Mereka pun akhirnya bertengkar, tapi di sini terjadi sesuatu yang membuat Alice semakin heran, di mana saat Alice memaki John, tiba-tiba Teko itu mengeluarkan uang sangat banyak, dan ternyata bukan hanya menyakiti fisik saja, tapi menyakiti hati seseorang juga bisa mendatangkan uang. Saat di rumah, mereka melanjutkan aksinya dengan cara saling menyakiti hati satu sama lain, karena menurut mereka lebih baik menyakiti hati daripada fisik yang bisa mengancam nyawa. Bahkan mereka kini dengan berani menyakiti tetangga bahkan teman mereka sendiri untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Walaupun uang yang dihasilkan mereka sudah banyak, tapi Alice belumlah puas. Who I assume rides you like a big gorilla. Singkat cerita, Alice bilang pada John dia akan berhenti asalkan John mau menuruti permintaan terakhirnya, yaitu dengan membunuh salah satu pengedar narkoboy agar mereka mendapat uang yang banyak lalu pensiun. Alice lalu mengajak John untuk menggali kuburan yang nantinya akan mereka gunakan. Di sela kegiatan itu, John yang ragu dengan Alice memberikan dua pilihan kepada Alice, antara Teko atau dirinya sendiri. Di sini, parahnya Alice malah memilih Teko yang membuat John pun marah dan lantas pergi dari sana. Dia lanjut menemui Dr. Ling untuk meminta bantuan. Namun Dr. Ling menyatakan bahwa saat ini sudah terlambat karena Alice sudah termakan pengaruh negatif dari Teko. Dr. Ling menjelaskan jika satu-satunya solusi adalah Alice secara sukarela memberikan Teko tersebut kepada Dr. Ling. Singkat cerita, saat Alice mandi, ia dikejutkan oleh John yang duduk di jendela. Di sini John berusaha untuk menyadarkan Alice dan memintanya berjanji agar tidak menggunakan Teko itu lagi karena apa yang dikatakan Dr. Ling adalah benar adanya. Lihat Alice yang tak kunjung sadar, akhirnya John memutuskan untuk melompat dari jendela untuk membuktikan apakah Alice akan menolong John atau akan membiarkan dirinya mati dan mengambil Tekonya dan melihat respon Alice antara memilih dia ataupun Teko tersebut. Untungnya, di sini Alice sadar akan kesalahan dan keserakahan yang disebabkan oleh pengaruh dari Teko. Esokan harinya, mereka pun mengantarkan Teko tersebut kepada Dr. Ling untuk diamankan. Di sini Dr. Ling mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua dan mengungkapkan bahwa John dan Alice adalah orang yang terkuat dalam sejarah yang bisa melepaskan pengaruh Tekonya. Di scene akhir, kita diperlihatkan Alice yang kini tengah hamil besar dan hidup sederhana dan bahagia dengan sisa-sisa uang dari Teko. Tak hanya itu, mereka juga memberikan sejumlah uang pada teman baik mereka sebagai tanda permintaan maaf atas perlakuan mereka sebelumnya dan juga untuk membantu teman-teman mereka membuka usaha baru dan merubah hidup mereka. Sementara Dr. Ling terlihat tengah berada di tengah laut membawa serta Teko ajaib lalu melemparkannya hingga ke dasar lautan dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita film The Brass Teapot. Cukup ngena nih pelajaran dari film ini di mana uang bisa merubah karakter, tabiat, dan perilaku orang secara drastik serta ambisi yang terlalu menggebu-gebu hanya akan menghancurkan esensi sejati dari kebahagiaan. Bang Dikson pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.